Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai hipertensi. Tentu Anda sudah tidak asing dengan istilah hipertensi. Hipertensi atau istilah yang biasa kita gunakan adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi sebenarnya bukanlah sebuah penyakit tunggal, tetapi merupakan suatu sindrom dengan banyak penyebab. Pada umumnya, penyebabnya tidak diketahui. Kasus-kasus yang tidak diketahui dikenal dengan istilah esensial, dan persentase kasus dalam kategori esensial ini terus mengalami penurunan. Hipertensi esensial ini seringkali disebut juga sebagai hipertensi primer. Dan sedangkan hipertensi di mana penyebabnya diketahui itu dikenal sebagai hipertensi sekunder. Tekanan darah normal dari berbagai literatur dinyatakan untuk tekanan sistolik kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastolik kurang dari 80 mmHg atau milimeter higrogrillium. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan arteri lebih dari 140/90 mm Hg pada dewasa yang diperoleh dari paling tidak minimal 3 kali kunjungan ke dokter atau petugas kesehatan lainnya. Seseorang yang tekanan darahnya berada di antara nilai normal sampai dengan 140/90 mmHg dinyatakan sebagai prehipertensi, dan mereka yang tekanan darahnya berada dalam rentang ini harus melakukan modifikasi dengan tepat pola hidup mereka untuk mencapai tekanan darah di bawah 120/80 mmHg. Tekanan sistolik normalnya meningkat seiring pertambahan umur, sedangkan tekanan diastolik meningkat sampai umur sekitar 50-60 tahun, kemudian turun kembali, sehingga tekanan nadi akan terus mengalami peningkatan. Pada masa lampau, penekanan ditujukan pada penanganan individu dengan tekanan diastolik yang tinggi. Akan tetapi, saat ini tampaknya bahwa pada individu terutama lansia, penanganan hipertensi sistolik sama pentingnya atau bahkan lebih penting diarahkan pada mengurangi komplikasi kardiovaskuler dari hipertensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang berlebihan, khususnya terhadap hipertensi diastolik, berkaitan dengan masalah jantung lainnya, khususnya infark miokard, terutama pada pasien dengan penyakit arteri koroner atau gagal jantung kronik. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa arteri koronaria terisi selama diastol. Pada individu dengan penyakit arteri koroner atau gagal jantung, perfusi otot jantung yang adekuat tergantung pada tekanan darah diastolik yang lebih tinggi. Penyebab yang paling umum dari hipertensi adalah peningkatan tahanan vaskuler perifer atau biasa dikenal dengan istilah tahanan pembuluh darah perifer. Akan tetapi, karena tekanan darah sama dengan tahanan perifer total
dikali dengan cardiac output, maka peningkatan cardiac output yang berlangsung lama dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Hal ini dapat terlihat misalnya pada kasus hipertiroidisme dan penyakit beri-beri. Selain itu, peningkatan volume darah dapat menyebabkan hipertensi, khususnya pada individu dengan mineralokortikoid yang berlebihan atau gagal ginjal. Dan peningkatan viskositas darah jika terjadi dapat meningkatkan tekanan arteri. Hipertensi itu sendiri tidak menyebabkan gejala. Sakit kepala, kelemahan, dan pusing seringkali dianggap sebagai gambaran hipertensi. Gejala non-spesifik tersebut justru tidak lebih sering pada hipertensi dari mereka yang berada dalam keadaan tekanan darah normal terkontrol. Justru, kondisi tersebut ditemukan biasanya selama screening rutin atau ketika pasien mencari bantuan medis terhadap komplikasinya. Komplikasinya biasanya yang merupakan masalah serius dan kemungkinan berakibat fatal. Komplikasi hipertensi meliputi infark miokard, gagal jantung, stroke trombosis atau stroke akibat sumbatan pembuluh darah, dan stroke hemoragik atau stroke akibat perdarahan, hipertensi ensefalopati, dan gagal ginjal. Inilah kenapa hipertensi dikenal sebagai silent killer. Masalah fisik juga umumnya tidak ada pada awal hipertensi, dan perubahan yang dapat diamati umumnya hanya ditemukan pada kasus berat yang sudah lanjut. Perubahan tersebut mencakup retinopati hipertensi, misalnya penyempitan arteriol pada pemeriksaan punduskopi, dan pada beberapa kasus berat lainnya, perdarahan retina, dan eksudat yang menyertai pembengkakan pada kepala nervus opticus atau papil edema. Pompa jantung yang berkepanjangan terhadap tahanan periferi yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi atau pembesaran ventrikel kiri yang dapat dideteksi dengan ekokardiografi. Sedangkan pembesaran jantung dapat dideteksi dengan pemeriksaan fisik. Sangat penting artinya untuk mendengarkan dengan stetoskop pada ginjal, karena pada hipertensi ginjal, penyempitan arteri ginjal dapat menimbulkan bunyi bruit atau murmur pembuluh darah ginjal. Tekanan darah meningkat dari posisi duduk ke posisi berdiri. Tekanan darah yang meningkat pada posisi berdiri seringkali terjadi pada hipertensi esensial karena respon simpatis yang hiperaktif terhadap postur berdiri. Peningkatan ini biasanya tidak ditemukan pada jenis hipertensi lainnya. Umumnya individu dengan hipertensi esensial, sekitar 60%, memiliki aktivitas renin plasma yang normal, dan 10% memiliki aktivitas renin plasma yang tinggi. Akan tetapi, 30% mengalami aktivitas renin plasma yang rendah. Sekresi renin dapat diturunkan dengan penambahan volume darah pada beberapa pasien, tetapi pada pasien lainnya, penyebabnya tidak dapat diketahui. Hipertensi esensial dengan kadar renin rendah belum dapat dipisahkan dari hipertensi esensial lainnya sebagai sebuah entitas yang berbeda.
Pada banyak pasien dengan hipertensi, kondisinya biasanya ringan dan berlanjut dengan perlahan, atau kondisi ini sering disebut sebagai benign hipertensi atau hipertensi jinak. Sedangkan pada sebagian yang lain berlangsung dengan cepat. Data aktual menunjukkan bahwa rata-rata hipertensi yang tidak ditangani menurunkan angka harapan hidup 10-20 tahun. Aterosklerosis berlangsung dengan cepat, dan hal ini mengakibatkan terjadinya penyakit jantung iskemia berupa angina pektoris dan infark miokard, stroke trombosis, dan perdarahan serebral, serta gagal ginjal. Komplikasi lainnya dari hipertensi berat adalah ensefalopati hipertensi yang ditandai dengan kebingungan, gangguan kesadaran, dan kejang. Kondisi ini memerlukan penanganan yang serius karena adanya spasme arteri dan edema otak. Pada semua bentuk hipertensi tanpa melihat penyebabnya, hipertensi dapat terjadi dengan cepat dan memasuki fase malignan. Pada hipertensi malignan, terdapat nekrosis fibrinoid dari lapisan media dan intima pada arteriol, membuatnya menjadi sempit dan mengakibatkan retinopati berat yang berlanjut, gagal jantung, dan gagal ginjal. Jika tidak ditangani, hipertensi malignan biasanya berakibat fatal dalam 1 tahun. Coartatio aorta atau penyempitan aorta. Penyempitan kongenital dari aorta biasanya terjadi pada bagian distal sampai pada pangkal dari arteri subclavia kiri. Tahanan perifer meningkat di atas bagian yang mengalami konstriksi atau penyempitan. Oleh karena itu, tekanan darah meningkat pada lengan, kepala, dan dada, tetapi rendah pada tungkai. Akan tetapi, karena konstriksi letaknya lebih proksimal dari arteri ginjal, sekresi renin meningkat pada kebanyakan kasus coartatio sebagai akibat dari penurunan tekanan arteri pada arteri ginjal. Hal ini cenderung untuk meningkatkan tekanan darah pada seluruh tubuh. Reseksi atau mengeluarkan konstriksi melalui pembedahan segmen yang menyempit dari aorta biasanya dapat menyembuhkan kondisi ini. Melalui perkawinan selektif, seorang ilmuwan bernama Dahl berhasil mengembangkan 2 strain tikus, yakni tikus yang peka terhadap garam, yang menunjukkan peningkatan tekanan darah ketika diberi makan dengan diet tinggi garam, dan tikus dengan resisten garam yang tidak meningkat tekanan darahnya. Mekanisme genetik berperan penting pada perbedaan strain ini berdasarkan hasil pengamatan. Terdapat kesamaan dalam pengelompokan manusia dalam kelompok peka garam dan resisten garam. Meskipun tampaknya garis pemisah antara kedua kelompok masih belum jelas. Dari tabel terlihat bahwa sekitar 30% kulit putih dengan fungsi ginjal normal dan tekanan darah normal merupakan kelompok sensitif garam. 55% kulit putih mengalami hipertensi esensial. Meskipun belum diketahui alasannya, persentase tampaknya lebih besar pada kulit hitam yang peka atau sensitif terhadap garam. Gambaran ini penting berkaitan dengan rekomendasi terhadap intake garam pada hipertensi. Perlu ditekankan bahwa gambaran ini juga merujuk pada individu dengan fungsi ginjal normal dan sekresi hormon mineralokortikoid yang normal atau menurun.
Jika fungsi ginjal berkurang, sekresi mineralokortikoid meningkat, atau efek dari mineralokortikoid meningkat, terdapat retensi yang abnormal dari garam dan air, dan terjadi hipertensi yang diakibatkan oleh hal ini. Meskipun mekanisme genetik berperan penting terhadap perbedaan sensitivitas garam masih belum diketahui, penelitian terbaru memberikan pemahaman tentang hipertensi yang dimediasi oleh garam. Garam tampaknya mengaktifasi 3 jalur yang menyebabkan kontraksi otot polos pembuluh darah. Yang pertama, garam menstimulasi set protein G, yakni protein G12 dan G13, yang berperan dalam aktivasi rantai kinase dengan miosin, yang menyebabkan fosforilase miosin untuk memulai kontraksi. Kedua, garam menstimulasi jalur Rho atau jalur Rho kinase yang menghambat rantai fosfat ringan miosin untuk mencegah relaksasi otot polos. Yang ketiga, peningkatan diet garam jangka pendek menstimulasi pelepasan uabain endogen yang mempengaruhi otot polos pembuluh darah yang sama dengan efek glikosida jantung untuk menghambat natrium kalium ATPase dengan akibat penurunan aktivitas pertukaran natrium kalsium, yang pada akhirnya meningkatkan kadar kalsium intraseluler dan meningkatkan tonus otot polos. Bukti eksperimen menunjukkan bahwa perbedaan individu pada jalur pensignalan ini berkontribusi terhadap hipertensi terkait garam. Dengan demikian, penelitian pada binatang menunjukkan mekanisme baru yang mungkin terjadi terhadap hipertensi yang sensitif terhadap garam, termasuk aktivasi reseptor mineralokortikoid tergantung aldosteron, serta aktivasi reabsorpsi garam pada tubulus distal ginjal yang dimediasi oleh simpatis. Penelitian yang dilakukan oleh Goldblatt menemukan bahwa konstriksi arteri ginjal meningkatkan tekanan darah pada binatang percobaan yang dengan cepat diikuti oleh hal yang sama pada manusia. Akan tetapi, perbedaan didapatkan bahwa hipertensi ginjal akibat penyempitan satu atau kedua arteri ginjal hanya menyumbang persentase sangat kecil kasus hipertensi secara klinis. Penyempitan dapat terjadi karena aterosklerosis fibroelastis terjadi pada dinding arteri renal atau tekanan eksternal pada pembuluh darah. Konstriksi awal menurunkan tekanan arteriol ginjal, dan hal ini mengakibatkan peningkatan sekresi renin. Akan tetapi, pada banyak kasus, beberapa mekanisme lain berperan dalam jangka waktu yang lama untuk mempertahankan hipertensi. Proses dari mekanisme ini belum diketahui. Obstruktif ureter dapat menyebabkan hipertensi pada binatang dan mungkin pada manusia melalui peningkatan tekanan interstisial pada ginjal yang berakibat pada penurunan gradien tekanan melintasi sel juxtaglomerulus yang mensekresi renin. Glomerulonefritis akut dan kronik, serta bentuk lain dari penyakit ginjal difusi, dapat menyebabkan hipertensi akibat hilangnya kemampuan untuk mensekresi garam yang cukup parah, sehingga natrium dan air tertahan dan volume darah meningkat. Sejumlah abnormalitas adrenal diketahui menyebabkan hipertensi. Hal ini mencakup kondisi di mana mineralokortikoid disekresi secara berlebihan. Sekresi berlebihan dari kortisol juga menyebabkan hipertensi. Begitu pula dengan sekresi berlebihan dari katekolamin oleh tumor pada medula adrenal. Faktor yang berkontribusi penting terhadap hipertensi pada wanita adalah estrogen,
sekresi dari angiotensinogen dari hati di bawah kontrol endokrin, dan uniknya, hal ini distimulasi oleh estrogen. Akibatnya, hal ini meningkat pada wanita yang mengkonsumsi pil kontrasepsi yang mengandung sejumlah besar hormon estrogen. Ketika sirkulasi angiotensinogen meningkat, lebih banyak angiotensin 2 dibentuk dan tekanan meningkat. Kompensasi normal dari respon ini adalah penurunan sekresi renin karena angiotensin 2 memberi umpan balik secara langsung pada sel juxtaglomerulus untuk menurunkan sekresi renin. Akan tetapi, pada beberapa wanita, kompensasi tidak menyeluruh sehingga estrogen menyebabkan peningkatan signifikan tekanan darah. Beberapa wanita dengan kondisi ini mengalami hipertensi esensial yang dipicu oleh estrogen. Pada kasus lainnya, hipertensi dapat sembuh dengan menghentikan pemberian estrogen. Fakta menunjukkan bahwa retensi natrium akibat dari kelebihan mineralokortikoid menyebabkan hipertensi. Hal ini tampaknya mencengangkan, di mana hormon natriuretik juga dicurigai menyebabkan hipertensi. Atrial natriuretik peptida atau ANP dan peptida natriuretik lainnya yang berasal dari jantung menyebabkan kehilangan sodium pada urin dan secara umum menurunkan tekanan darah. Akan tetapi, ditemukan substansi natriuretik mirip digitalis dalam sirkulasi. Sumbernya diduga berasal dari adrenal, meskipun juga diklaim bahwa zat tersebut disekresi oleh hipotalamus. Zat ini secara alami kemungkinan memicu guabain, menghambat natrium kalium ATPase. Hal ini berakibat pada kehilangan natrium melalui urin. Namun kalsium mengalami akumulasi di dalam sel karena penurunan gradien natrium melintasi sel membran. Peningkatan pada kalsium intraseluler menyebabkan otot poros darah berkontraksi. Akibatnya, tekanan darah meningkat. Meskipun demikian, fisiologi dan patofisiologi yang penting dari hormon natriuretik ini masih belum jelas, dan hipersekresi hormon ini belum dapat dibuktikan sebagai penyebab hipertensi secara klinis. Sistem saraf memainkan peran penting dalam mempertahankan tekanan darah pada individu normal. Klonidin dan obat lainnya menurunkan tekanan darah melalui kerja pada otak untuk menurunkan kerja simpatis, dan beberapa pengobatan yang sangat efektif lainnya pada hipertensi kronis bekerja pada perifer untuk menurunkan efek dari kerja simpatis vasomotor pada pembuluh darah dan jantung. Hal ini dan hasil pengamatan lainnya menjelaskan bahwa hipertensi klinis dapat disebabkan oleh kelainan pada sistem saraf pusat. Penghentian atau interupsi pada input aferen dari baroreseptor ke sistem saraf pusat pada hewan coba menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kan tetapi, penekanan ditujukan pada variasi tekanan darah hewan coba dibanding peningkatan yang konsisten dari tekanan arteri rata-rata. Terdapat beberapa bukti bahwa tekanan yang berlangsung lama pada medula ventrolateral rostral yang disebabkan oleh kelainan anatomi minor dapat menyebabkan hipertensi pada manusia. Meskipun demikian, bukti ini masih kontroversial dan belum dapat dikatakan bahwa hal ini memicu terjadinya hipertensi. Pengamatan menarik pada hewan coba ditemukan bahwa pemberian obat yang menghambat produksi nitrit oxide meningkatkan tekanan darah. Lebih lanjut, terdapat peningkatan tekanan darah yang berkelanjutan pada tikus coba
di mana ekspresi genetik dari endotel untuk membentuk nitrate oxide sintase dihentikan. Pengamatan ini menunjukkan bahwa terdapat efek dari NO terhadap penurunan tekanan darah kronis dan meningkatkan kemungkinan bahwa penghambatan produksi atau efek dari NO dapat menjadi penyebab hipertensi pada manusia. Pada sekitar 50% pasien dengan hipertensi esensial, fungsi dari sejumlah pengaturan pH dan penukar natrium hidrogen pada membran sel meningkat. Bukti menunjukkan bahwa hal ini berkaitan dengan polimorfisme pada salah satu gen subunit beta dari protein G yang memfasilitasi fungsi dari protein G. Meskipun demikian, pengaruh dari kelainan ini masih perlu dijelaskan. Terdapat insiden yang lebih tinggi dari resistensi insulin, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, dan obesitas pada pasien dengan hipertensi esensial dan pada kerabat mereka dengan tekanan darah normal dibandingkan pada populasi umum atau pasien dengan hipertensi pada kasus yang diketahui penyebabnya. Kombinasi kelainan ini seringkali disebut sindrom metabolik, sebelumnya dikenal dengan sindrom X. Terdapat spekulasi bahwa resistensi insulin menyebabkan peningkatan sekresi insulin dan mengakibatkan hiperinsulinemia yang menstimulasi sistem saraf simpatis menyebabkan hipertensi. Akan tetapi, korelasinya belum terbukti sebagai penyebab dan efek, dan pasien dengan tumor pankreas yang mensekresi insulin atau insulinoma tidak menunjukkan peningkatan insiden hipertensi. Lebih lanjut, pada hewan coba anjing dan pada manusia normal, pemberian insulin melalui impuls dalam jangka lama lebih menyebabkan efek vasodilatasi ringan daripada vasokonstriksi. Dan pada penelitian penderita hipertensi esensial dengan obesitas, pemberian impuls insulin dalam jangka waktu yang lama lebih menyebabkan penurunan kecil tekanan darah daripada peningkatan. Jadi, walaupun sebab dari resistensi insulin, hiperinsulinemia, obesitas, dan hiperlipidemia pada hipertensi masih belum pasti, tampaknya tidak mungkin bahwa peningkatan resistensi insulin merupakan penyebab utama dari hipertensi esensial. Penanganan penyakit di luar dari lingkup bahasan kita pada materi ini. Akan tetapi harus dicatat bahwa pada semua bentuk hipertensi, penanganan modern dilakukan dengan obat untuk menghambat adrenergik beta, menghambat sistem renin-angiotensin, penghambatan channel kalsium, dan diuretik untuk menurunkan tekanan darah, biasanya sampai ke nilai normal. Selain itu, pengobatan ini memperlambat atau mencegah komplikasi dan memperpanjang usia harapan hidup. Meskipun demikian, pengobatan ini tidak menyembuhkan dan harus diteruskan untuk jangka waktu yang tidak tentu. Jadi, hipertensi esensial mirip dengan diabetes mellitus, dapat dikontrol tetapi tidak dapat disembuhkan. Jika penyebab dari hipertensi dapat diidentifikasi, penanganannya mungkin dapat mencapai penyembuhan, sehingga sangat penting untuk identifikasi kasus-kasusnya.